Sebuah perubahan dalam setiap manusia itu beda-beda, dan manusia diciptakan dengan kondisi fisik, perilaku, karakter yang berbeda-beda juga. Dan berawal dari perbedaan ini, manusia diberikan sebuah akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia mampu berpikir dengan baik mana jalan hidup yang baik, yang benar, dan mana jalan hidup yang buruk. Dan memang jika kita memahami dengan seutuhnya, ya perbedaan pasti ada. Bahkan perbedaan itu hal fitrah yang ada di setiap ciptaannya Allah. Allah menciptakan makhluk itu ya berbeda-beda, dari sidik jari pun berbeda. Namun ada satu hal yang tak akan berbeda, yang di dalam penciptaannya yang Allah ciptakan kepada makhluknya, yaitu kita sebagai seorang hamba. Ya, kita adalah hamba yang diberikan tujuan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sesuai dalam Quran surah Az-Zariyat yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah. Tentu ini adalah sebuah hal yang telak ya, atau mutlak, yang menjadi dasar kuat kita sebagai manusia yang tentu hanya mampu mempunyai peran sebagai hamba yang hanya beribadah kepada Allah. Dan manusia yang mampu menyadari akan tugasnya diciptakan hanyalah manusia yang diberi hidayah atau rahmatnya, dan hatinya masih terpaut, masih kuat dalam menjaga yang hak dan mana yang mampu melawan yang batil. Dan tentu kawan-kawan, yang paling mendasar yang nantinya membedakan manusia yang dikatakan beriman dengan yang tidak beriman, yaitu apa syaratnya? Ketika orang yang beriman, dia mampu selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang bersifat munafik. Dan alhamdulillah, tentu banyak yang kawan-kawan rasakan ketika kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah membuktikan cinta kita kepada Allah hingga hari ini. Mungkin kita menjaga hati juga masih susah. Kita masih menjaga hati masih labil, tidak stabil. Karena secara berjalannya waktu, kita tuh hanya sekedar di ungkapan mulut saja kita menyatakan cinta kepada Allah. Kalau dulu kita berbalik pada zaman Sirah Nabawiyah, ketika seorang Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi yang mendapatkan gelar As-Siddiq dikarenakan beliau lah yang menjadi orang yang pertama kali membenarkan peristiwa yang sangat istimewa pada zaman Rasulullah, yaitu Isra Mi'raj. Sahabat yang tidak pernah ragu akan keyakinannya Nabi Muhammad, sahabat yang menjadikan Rasulullah sebagai serta dan sebaik-baiknya. Beliau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Dan apa bukti cintanya? Nah, saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ketika dalam sebuah gua, Rasulullah sedang beristirahat. Dan Abu Bakar menutup semua lubang-lubang yang di gua itu supaya tidak ada satupun yang mampu mengganggu Nabi Muhammad untuk beristirahat. Ketika itu ada satu lubang yang tertinggal, dan ternyata dari lubang itu muncul seekor ular yang berbisa. Dan tanpa ragu lagi, Abu Bakar tidak lagi mencari batu, langsung menggunakan tangannya untuk menutup lubang itu agar ular itu tidak sempat masuk dan mengganggu Rasulullah tidur. Dan bayangkan, ketika itu ular berbisa itu menggigit tangan Abu Bakar, bahkan hingga tangannya membiru, mukanya memerah, dan dia tidak sama sekali bersuara sedikit pun karena takut mengganggu Rasulullah tidur. Dan ketika itu Rasulullah masih dengan tidur, dan secara tidak sadar Abu Bakar ternyata meneteskan air mata karena menahan sakitnya sengatan ular tadi. Air mata tetesan itu mengenai pipi Rasulullah. Dengan sontak Rasulullah pun terbangun. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ada apa? Abu Bakar, kenapa kamu merah?"
"Wahai Rasulullah, di dalam lubang ini ada seekor ular yang berbisa, dan aku menutup lubang ini agar dia tidak masuk ke dalam gua ini dan mengganggumu ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad, "Mari kesini tanganmu." Dan Rasulullah membacakan doa dan ujungnya sembuh. Tapi ketika itu Abu Bakar tidak berpikiran bahwasannya nanti bakal disembuhin Nabi Muhammad. Enggak kayak gitu. Bahkan ketika itu ya, kalau kita hari ini tahu, mungkin ya nggak apa-apa lah digigit ular, nanti juga bakal disembuhin sama Nabi Muhammad. Enggak. Tapi karena ketika itu Abu Bakar nggak sama sekali berpikiran seperti itu. Dia tidak sempat mencari batu karena dia takut keduluan ularnya dulu masuk dan mengganggu Rasulullah. Nah, itulah bukti cinta yang pertama. Dan ketika Rasulullah menyembuhkannya, dan alhamdulillah sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kawan-kawan. Yang kedua, ketika perang Uhud. Ketika dalam perang Uhud, ketika itu ada salah satu sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah salah satu sahabat yang mempunyai muka yang mirip dengan Rasulullah. Dengan muka yang mirip Rasulullah. Ketika itu Khalid bin Walid dan Abu Sufyan yang masih belum menjadi muslim, ketika itu dalam perang itu dalam kondisi yang berapi-api ingin membunuh Rasulullah, melihat Mus'ab bin Umair yang ketika itu berlari menuju ke tengah gelanggangan peperangan. Karena ketika itu mereka mencari Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sedang disembunyikan. Karena kondisi itu sedang kocar-kacir ya. Kondisi itu itulah bukti sebuah Mus'ab bin Umair. Beliau sengaja lari ke dalam gelanggang dan Abu Sufyan serta Khalid bin Walid melihat Mus'ab bin Umair dan mereka mengira itu adalah Muhammad. Itu Muhammad. Dikejarnya dengan berombong, kemudian diseranglah Mus'ab bin Umair dan terdapat beberapa puluhan sayatan pedang yang menusuk Mus'ab bin Umair. Ketika dapat Mus'ab bin Umair, ternyata itu bukan Muhammad. Apa kata Mus'ab bin Umair? "Kalian tidak akan menemukan Rasulullah selama aku masih berada di bumi ini." Intinya apa? Itu adalah bentuk cinta kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada agamanya. Bukti bahwasannya mencintai Rasulnya, mencintai agamanya lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Dan terakhir akan saya sampaikan tentang Abu Bakar As-Siddiq juga. Ketika Rasulullah membacakan surah "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab." Dan itu adalah salah satu surat kemenangan. Itu adalah ayat kemenangan. Dan ketika itu dibacakan setelah haji wada atau haji yang terakhir, semuanya bertakbir setelah Rasulullah membacakan itu, dan semuanya bergembira bahwasanya Islam sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain juga yang tentang surat ayat yang al-yawma akmaltu lakum dinakum, seperti itu. Tapi ada salah satu sahabat yang merasa sedih justru dan bahkan menangis, yaitu Abu Bakar. Heran, sahabat yang lain harusnya bahagia, bersyukur dan suka gitu, tapi ketika itu justru Abu Bakar bersedih. Kemudian Umar menghampirinya. "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu tidak berbahagia, kamu tidak bersyukur, malah kamu bersedih?" Apa kata Abu Bakar? "Justru dengan sudah dimenangkannya Islam, aku khawatir. Berarti ini adalah sebuah isyarat, berarti ini adalah sebuah pertanda bahwa Rasulullah sebentar lagi akan kembali kepada Allah, karena sudah tuntas tugasnya untuk menyebarkan Islam secara kafah." Setelah sontak mendengar itu, semua sahabat menangis dan bersedih. Kenapa Abu Bakar bisa sepeka itu?
Karena cinta yang membuat orang itu peka, cinta yang benar-benar cinta yang positif, cinta yang benar-benar cinta yang membawa dalam hal kebaikan, cinta yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk kepekaan kita kepada saudara kita kalau kita sudah mencintai saudara kita, bahkan keluarga kita, siapapun itu. Maka jangan sampai salah kita menafsirkan cinta. Jangan sampai kita mudah mengubarkan cinta tanpa kita memahami arti makna cinta itu. Karena banyak yang terlena hanya karena cinta. Dengan mudahnya mengatakan cinta, tapi setelah pembuktiannya tidak ada. Itu bukan cinta namanya, itu hanya nafsu belaka saja. Karena itu, kita kembali ke dalam diri kita. Itulah bentuk sirah ya. Betapa para sahabat yang mencintai Rasulullah dengan benar-benar mengorbankan jiwa dan raganya dan hartanya semua. Coba kita lihat hari ini, kita bawa kita hari ini. Sudah seberapa jauh kita berikan cinta kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini, di mana tahap pembuktian kita sama Allah? Coba aja, sudah di mana kedisiplinan kita menjaga sholat 5 waktu? Coba deh, di mana bacaan Quran kita hari ini? Berapa juz surat atau ayat yang sudah kita hafalkan? Belum lagi dengan yang lain-lain. Karena itu kawan-kawan, sama-sama kita berikhtiar. Kita buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan kita menjaga diri kita sendiri, menjaga diri agar benar-benar mampu membawa dalam ketenangan diri, menjaga hati, coba memahami kondisi hati kita hari ini, apakah benar-benar lagi sedang baik-baik saja atau tidak. Dan bahkan kita tidak sadar kita sudah mulai terlena dengan cinta-cinta yang lain seperti itu. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih.